Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku semua, dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan waktu yang sangat indah ini, kesempatan yang sangat indah untuk kita semua doa pagi. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya sepanjang hari ini Tuhan Yesus selalu menyertai kita, sehingga keberhasilan, kesuksesan selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu yang sangat indah untuk kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, amin. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami,
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. 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 Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih Tuhan Yesus, atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas karunia-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kasih Tuhan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami puja, yang kami muliakan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan Yesus tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Ramakalamase, Goramakatalamase, Goramase, Lord Jesus, Lord Jesus, Ramalamaseke, Urastelo, Yanamasike, Goramalamase, Yalamaseke, Yararamalabaseke, Yarabakaramase, Yalabakaramase, Yesus, Yarabakaseke, Yaramaseke, Yatamakaramase, haleluya, haleluya. Kami bersyukur
kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus, Roh Kudus, urapilah kami, penuhilah kami Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Koramaseke, ya Rabalabaseke Lord, Jesus Koramaseke Lord, Jesus Unaseke Lord. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Glory, 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 glory. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu judulnya tentang kasih. Nah, 1 Korintus 13 ini sebenarnya ada hubungannya dengan 1 Korintus 12. Kenapa? Di dalam 1 Korintus 12 ini orang-orang di Tesalonika atau jemaat Tesalonika ini mendapat kasih karunia Tuhan. Mereka semua mempunyai karunia dari Tuhan, yaitu karunia perkataan hikmat, karunia perkataan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata jemaat di dalam Korintus ini, jemaat Korintus ini, jemaat yang luar biasa, mendapat karunia dari Tuhan. Ternyata mereka setelah mendapat karunia-karunia dari Tuhan, mereka saling bersaing. Mereka tidak rukun, justru mereka saling bersaing. Aku mempunyai karunia ini, aku mempunyai karunia hikmat,
aku mempunyai karunia kesembuhan. Sehingga mereka saling bersaing. Bersaing yang tidak sehat, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1, 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang germincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata Rasul Paulus mengetahui jemaat Korintus ini yang saling bersaing karena mereka mempunyai karunia-karunia Roh Kudus. Persaingannya tidak persaingan sehat untuk membangun jemaat, enggak. Mereka bersaing. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang luar biasa sebenarnya. Secara finansial mereka diberkati Tuhan. Secara rohani mereka mempunyai, diberi Tuhan karunia-karunia Roh Kudus. Wah, ini sangat luar biasa. Tetapi Rasul Paulus memberi nasihat. Sekalipun ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata walaupun kita ini orang yang hebat secara karunia, tetapi dikatakan kalau aku tidak mempunyai kasih, itu seperti gong yang berkumandang atau canang yang gemerincing. Jadi cuma berkumandang, akhirnya tidak terdengar lagi. Lah, apa gunanya kalau seperti itu? Dapat berbahasa roh, bahasa malaikat, ini bahasa roh. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, semuanya tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini yang paling utama di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus mempunyai kasih. Bahkan di ayat yang kedua, mempunyai iman yang dahsyat. Ayat yang kedua dikatakan, mempunyai, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, dan memiliki pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, memindahkan gunung. Wah, ini orang yang hebat. Mempunyai iman yang sempurna, memindahkan gunung. Tetapi itu semua, Paulus berkata, kalau tidak mempunyai kasih, itu semua tidak berguna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai apa? Kasih. Ya memang karunia itu juga dibutuhkan untuk kita pelayanan. Tapi kalau pelayanan kita itu tidak mempunyai kasih, itu tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, walaupun saat ini mungkin kita ini pelayanan yang sangat sederhana, mungkin dipandang orang, aduh pelayanan kamu, pelayanan yang sangat sederhana, pelayanan yang kelihatannya itu tidak dipandang orang. Tetapi dikatakan walaupun pelayanan sederhana, tetapi kalau kita mempunyai kasih, ternyata
itu yang sangat berguna, yang dilihat oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan apapun yang saat ini ada di dalam kehidupan kita, mungkin kita di gereja pelayanan sebagai asyir atau pelayanan sebagai untuk absen jemaat atau pengantar jemaat. Ya kelihatannya memang sederhana Bapak Ibu Saudaraku. Semua orang bisa. Lah, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak ada gunanya. Jadi semua yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, kita harus mempunyai kasih, harus didasari dengan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, dikatakan 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, ternyata di sini dikatakan yang tidak berkesudahan adalah apa? Kasih. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, akan hilang. Tetapi yang tidak akan hilang, yang tidak berkesudahan adalah kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita harus selalu ada kasih. Kita melakukan segala sesuatu harus didasari dengan kasih Tuhan. Sehingga pelayanan kita ini berguna bagi siapa? Bagi sesama kita. Apa gunanya kalau kita mempunyai karunia yang hebat, karunia kesembuhan. Wah pasti kalau kita punya karunia kesembuhan, banyak orang melihat kita, banyak orang berbondong-bondong untuk datang kepada kita. Tetapi dikatakan kalau kita tidak mempunyai kasih, itu dikatakan apa? Tidak ada gunanya, tidak berguna. Jadi yang paling utama di dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai kasih. Ayat yang ke-11 di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Kita aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, sebenarnya Rasul Paulus ini menyindir kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus walaupun mereka itu mempunyai karunia Roh Kudus, ternyata dikatakan seperti kanak-kanak. Mereka berpikir seperti kanak-kanak. Jadi harusnya apa? Harusnya kita harus menjadi orang yang dewasa. Dewasa secara rohani, meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lah, sifat kanak-kanak itu seperti apa? Sifat kanak-kanak itu kalau kemauannya tidak dituruti, maaf, ngamuk, ngambek, lah seperti itu. Itu sifat kanak-kanak. Aku harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, saya kan mempunyai cucu yang usianya baru 2,5 tahun. Wah itu ya seperti itu. Ini kan anak-anak, kalau dia minta sesuatu tidak dikasih, waduh dia nangis mewek-mewek. Semua kemauannya harus dituruti. Lah seperti itu. Kanak-kanak itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya yang mendengarkan doa pagi ini adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang dewasa, yang tidak mempunyai sifat seperti anak-anak, yang suka ngambek, yang suka ngerasani orang lain. Wah itu seperti anak-anak ya, yang suka apa? Tidak puas dengan apa yang saat ini dia punyai.
Juga apa? Dia sering bolos di dalam ibadah. Lah ini sifat anak-anak itu kan seperti itu. Tetapi saya percaya kita yang saat ini ada di doa pagi ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dewasa. Dan saya percaya kalau kita mempunyai kasih, pasti kita menjadi orang yang dewasa. Dewasa secara rohani, dewasa akan hal-hal yang baik ya. Pasti Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Kau sudah mengajar kami tentang kasih. Walaupun kami mempunyai karunia-karunia Roh Kudus, tetapi kalau kami tidak mempunyai kasih, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu tidak berguna. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah mengajar kami tentang kasih. Kalau kami orang-orang yang dewasa secara rohani, pasti hidup kami ada kasih. Sehingga hidup kami berguna bagi saudara-saudara kami yang lain. Juga Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan Roh Kudus yang menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa, semua jemaat-Mu yang ada, apabila mereka sedang sakit, baik mereka yang ada di rumah maupun mereka yang oknam di rumah sakit, biar tangan Tuhan menjamah mereka satu persatu pada bagian-bagian tubuh yang sakit, sehingga aliran-aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir terus menyembuhkan mereka semua. Berkati di dalam setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan yang membuat berhasil, sukses, beruntung, berkat melimpah ada dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menolong jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.